Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asnah dengan NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis pembahasan materi dari video Bapak Dr. Hanif Al-Kardi yang mengenai pengembangan kewirausahaan. Dalam pengembangan kewirausahaan terdapat ciri-ciri seseorang yang disebut dengan wirausahawan yang berhasil, yaitu yang pertama, seorang wirausahawan yang berhasil pasti memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya, untuk menjadi seorang yang sukses, memiliki pandangan yang jauh ke depan, punya pandangan yang tidak hari ini, bagaimana beberapa langkah ke depan seperti apa, mau ngapain, melakukan apa, dengan siapa, dan jenisnya apa. Kemudian, itu turun dalam bentuk rencana yang didesain sedemikian rupa. Ciri seorang yang disebut dengan wirausahawan yang kedua yaitu untuk menjadi sukses, seorang wirausahawan harus menjadi seorang yang bekerja keras, tidak patah semangat dan tidak hanya mencari yang mudah. Sebelum berhasil tidak pernah mau berhenti, seberat apapun resiko pasti berani bertanggung jawab. Nah, untuk ciri yang ketiga yaitu orang yang memiliki tanggung jawab besar segala aktivitas yang dilakukan. Bukan akan sembunyi ketika ada satu kondisi di mana harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan, maka biasanya wirausahawan sukses dan berhasil akan berani untuk berada di depan, menunjukkan bahwa melakukan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Komitmen, maka tidak biasa diragukan lagi. Orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang cenderung komitmen yang tinggi. Komitmen setia terhadap janji yang dibuat. Kalau memang janjinya adalah hari ini, maka selesainya hari ini. Kalau kualitasnya A, maka harus berbuat A. Kalau biasanya lebih. Kalau dia akan datangnya jam 8, maka sebelum jam 8 harus hadir. Komitmen dengan apapun yang dibuat, dia akan melakukan itu sampai tuntas. Maka sebelum tuntas dan berhasil tidak akan pernah berhenti. Selanjutnya, mampu mengembangkan sekaligus memelihara hubungan baik dengan siapapun. Berbagai pihak, tidak pernah pandang bulu. Mana yang dimaksud? Artinya, membangun komunikasi yang baik untuk terus mengembangkan relasi dengan siapapun. Cara dan strategi dalam mendirikan usaha. Banyak sekali sumber atau cara dan strategi seseorang memulai usahanya. Dari berbagai geografi wirausahawan yang hebat di dunia ini, banyak faktor yang mempengaruhi menjadi seorang wirausahawan. Dari sesuatu yang mudah sampai paling sulit, dari sesuatu yang membuat kita berdecak kagum sampai sesuatu yang kadang di luar dugaan, di luar ekspektasi. Yaitu yang pertama, yaitu dari faktor keluarga. Kalau dari keluarga, yang pengusaha cenderung memudahkan kita untuk tampil menjadi seorang pengusaha. Wirausahawan artinya genetis menjadi turun-menurun, karena setiap hari kita akan bersentuhan dengan mereka-mereka yang memiliki tabiat, ciri punya kebiasaan dan cara berpikir seorang pengusahawan. Faktor yang kedua yaitu sengaja terjun menjadi pengusaha. Artinya memang menyediakan diri, betul-betul memiliki niat berani mencoba. Artinya mencari lingkungan orang-orang atau justru mempelajari secara detail dengan mulai melihat usaha apa yang ingin dikeluti, dipelajari, kemudian dirasakan. Bagian per bagian ditelusuri dan didiamkan, bukan dan biasanya menjadi strategi atau cara lain seseorang memulai dan merintis usahanya. Faktor yang ketiga itu insting. Kadang-kadang orang yang usahanya
main usahanya itu bukan itu, dan itu sudah dimulai begitu lama. Kemudian iseng dalam melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, ekspektasinya. Ternyata yang iseng ini justru berhasil. Faktor yang keempat yaitu coba-coba. Kalau coba-coba daripada nggak cobalah. Ada sedikit modal, teman ngajak, dicoba, ternyata menyenangkan bahkan menghasilkan. Nah, yang terpaksa mau tidak, kita mau harus melakukan, misalnya faktor keturunan atau karena tekanan ekonomi, mau tidak harus dilakukan, mau tidak mau harus dilakukan. Secara profesional ada 3 cara memulai usaha, yaitu yang pertama, mendirikan usaha yang baru. Artinya betul-betul didesain, direncanakan, apakah sendiri, dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan rekan-rekan dan lain sebagainya. Biasa saja, tetapi itu didirikan dengan sengaja, usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan yang sudah ada. Berani untuk membeli dengan harga yang sudah ditentukan. Apakah perusahaan yang mulai kolaps atau pemiliknya ingin menjual karena alasan tertentu? Artinya dengan membeli perusahaan menjadi lebih mudah, biar promosi menjadi lebih biasa ditegakkan. Sudah punya nama duluan, kemudian tidak perlu mencari karyawan karena sudah ada atau sudah diestabilis duluan. Yang ketiga, sistem kerjasama. Sistem kerjasama manajemen atau disebut dengan franchise, di mana pada akhirnya mencoba memakai nama dan manajemen perusahaan lain yang sudah estabilis. Perusahaan memiliki nama disebut dengan perusahaan induk franchise, dan perusahaan franchise itulah Anda sebagai salah satunya. Biasanya di konteks waralaba seperti minuman, makanan yang sudah notabene. Kemudian Anda beli franchise, hak manajemen yang digunakan bahkan sampai produksi, tinggal melaksanakan seperti yang sudah didesain perusahaan atau bidang wirausaha waralaba, itu namanya franchising. Dukungan manajemen yang diberikan oleh franchising merupakan berupa banyak-banyak hal, sehingga memudahkan usaha tidak mulai dari nol, sudah mulai tinggal strike, naik, semua orang sudah kenal, bahkan logonya sendiri biasa harus promosi lebih banyak lagi, dan tanpa mengeluarkan biaya promosi yang lebih besar lagi. Jenis bidang usaha itu banyak, seharusnya dimulai dari fashion, bidang kita sendiri. Tertariknya di bidang mana? Ada industri, tambang, kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling menentukan di bidang usaha dilakukan adalah yang pertama yaitu minat dan bakat, yang kedua modal, yang ketiga waktu, yang keempat laba, yang kelima pengalaman. Bagian yang ketiga persoalan modal, misalnya B, biasanya menjadi pilihan 0 sekian. Artinya tanpa modal tidak biasa memulai usaha. Yang jelas 4 ini wajib. Minat dan bakat harus, artinya passion dan tekanan harus memang didukung oleh konteks ini. Kedua, waktu yang harus dimiliki dikarenakan tidak biasa setengah-tengah ketika sudah berorientasi atau memulai sesuatu, apalagi di bidang usaha, pulih pikiran, tenaga, semuanya harus fokus dikarenakan baru memulai, dan termasuk juga pengalaman dari apa yang dirasakan, dilihat dan didengar, atau justru pengalaman orang lain yang bisa diraup. Semakin tinggi faktor pengalamannya, semakin memudahkan untuk mengembangkan niat dan kapasitas yang ada berwirausahawan. Terkait dengan modal, bisa bekerja sama dengan teman-teman, dengan rekanan, atau modal keluarga, atau diusahakan sendiri, atau mencari sumber-sumber modal yang memungkinkan percaya bekerja sama dengan mereka untuknya bisa berbagi hasil atau balik ke negosiasi. Ketika memulai usaha, harus tahu badan hukum yang dipilih untuk memberikan kepastian kepada
Anda dalam menjalankan sebuah aktivitas usaha. Apakah berbentuk perusahaan perorangan namanya firma, perseorangan kondimenter atau koperasi, dan yayasan. Ada beberapa yang harus diwaspadai sejak dini, hal yang menyebabkan kegagalan seseorang dalam menjalankan usaha. Di antaranya yaitu yang pertama, data atau informasi yang tidak lengkap. Mendirikan suatu perusahaan harus dengan informasi yang lengkap sehingga nyaman melaksanakan dan menjalankan bidang usaha yang dimaksudkan atau termasuk produknya, pemasarannya, dan lain sebagainya. Dan semuanya harus dipelajari. Yang kedua, salah perhitungan. Salah perhitungan dapat menyebabkan kolaps. Misalnya, kita ada di kota Bandung yang lagi booming salah satu makanan yang jenisnya A, begitu dinikmati oleh orang dimanapun dan laris manis. Untuk yang dibawa ke daerah Sumatera, hati-hati, artinya tidak selamanya apa yang cocok untuk orang lain dan booming di tempat orang lain akan cocok di tempat kita. Jangan salah perhitungan, termasuk misalnya di situ kotanya dingin, wajar makannya cocok, panas, hangat atau pedas. Ketika dibawa ke daerah Sumatera, notabene-nya adalah panas. Kadang-kadang selera taste-nya, lidahnya orang-orang di wilayah Sumatera berbeda. Harus berhati-hati jangan sampai salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang keempat, kondisi lingkungan yang tidak tepat seperti udara yang begitu panas di Sumatera atau yang sejuk atau yang nyaman di beberapa daerah yang tinggi belum tentu akan sinkron antara daerah satu dengan yang lainnya. Yang kelima, unsur kesengajaan. Yang keenam, bencana alam. Kita harus perhitungan sedemikian rupa. Dalam memulai usaha, perlu melakukan analisis kebutuhan usaha sehingga hal-hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pribadi dalam menjalankan sebuah usaha awal hingga perusahaan beroperasi dianalisis sedemikian rupa kebutuhan usaha yang beragam jenis. Segala sesuatu tergantung bidang usaha dari perusahaan tempat yang akan dibangun, apakah perusahaan keluarga, pribadi, atau memang perusahaan dalam fiber yang lebih besar. Kemudian dilakukan analisis dan penilaian secara tepat dari segala sisi dilihat sehingga pada akhirnya disimpulkan bahwa memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya mengenai modal. Yang pertama dalam bentuk materi atau uang. Artinya diperlukan sebagai syarat untuk memulai sebuah usaha. Membeli sesuatu, membeli berbagai hal, dibutuhkan uang. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya yang dimaksud adalah modal, keahlian atau skill. Besar kemungkinan berhasil cari fashion yang sesuai dengan keahlian kita. Modal dalam bentuk uang sebenarnya untuk membiayai segala keperluan usaha seperti preinvestasi termasuk pengurusan izin, biaya investasi, pembelian aktifat, sampai modal kerja dan lain sebagainya. Modal keahlian adalah kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan usaha yang dipilih atau akan dilaksanakan ketika sudah di satu ketetapan atau pilihan ketika ingin memulainya. Pada prinsipnya ada dua model jenis modal. Pertama, modal investasi, berarti digunakan dalam jangka panjang, dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari hitungan tahun. Yang kedua, modal kerja, sebaliknya digunakan dalam jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam konteks proses produksi. Artinya setelah dikeluarkan atau digunakan dalam jangka waktu yang sebentar. Selanjutnya, investasi jangka panjang digunakan seorang usahawan untuk membeli berbagai macam aktifat tetap seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan untuk produksi atau kendaraan digunakan untuk kegiatan usaha atau proses usaha yang dilakukan. Berbeda dengan modal kerja, digunakan dalam jangka pendek dan biasanya dimanfaatkan untuk biaya operasional dan pada saat operasional dilakukan, dan ketika bentuk barang yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan dan distribusikan dan kembali dalam bentuk materi untuk dimanfaatkan lagi pada proses produksi berikutnya. Sumber-sumber modal dalam menunjang usaha yaitu mulai dari modal sendiri atau modal pinjam. Modal sendiri yaitu
modal sendiri ataupun modal pinjam. Modal sendiri yaitu modal dari pemilik usaha ketika ingin membuka sebuah usaha atau jenis usaha yang ingin digarap, modalnya berasal dari Anda. Yang kedua, modal asing merupakan modal dari luar perusahaan atau dari usaha yang dilakukan atau modal pinjaman. Untuk memperoleh modal usaha harus memperhatikan 4 hal, yaitu yang pertama, tujuan. Yang kedua, masa pengembalian modal. Yang ketiga, jumlah biaya yang dikeluarkan secara sistematis. Yang keempat, estimasi keuntungan yang Anda peroleh. Modal sendiri ialah modal yang diperoleh dan akan menjalani usaha atau pemilik usaha yang akan menjalankan usaha atau bisnisnya dengan cara menggunakan saham ataupun tabungan sendiri. Keuntungan menggunakan modal sendiri ini untuk membiayai suatu usaha tidak ada beban atau ketakutan dan beban, tetapi hanya membayar dividennya saja secara personal dari kita untuk kita. Dalam kaitannya modal asing, ada sebuah tekanan harus dikembalikan, tidak ada risiko yang akan didapatkan. Jalankan apakah bentuknya bunga dan faktor hukum di dalamnya dapat perjanjian yang harus diikuti. Kegiatan usaha diperlukan tempat, lokasinya gimana atau disebut dengan lokasi usaha. Dan lokasi untuk tempat melayani para konsumen nantinya ketika memilih satu perusahaan bidang garapan yang akan dikelola dalam bisnis dan akan diperhatikan lokasi. Lokasi menentukan keberhasilan sebuah usaha yang akan dijalankan. Lokasi untuk menyimpan barang juga dibutuhkan atau yang disebut juga dengan gudang. Ketika lokasi dipilih memungkinkan untuk gudang atau justru terpisah yang akan digunakan untuk menyimpan kebutuhan produksi. Tata letak disebut juga dengan tata letak dalam manajemen disebut juga dengan layout. Diperlukan oleh seseorang pengusaha terhadap lokasi yang akan dipilih, mulai dari gedung tempat parkir. Yang dibeli seseorang adalah layout tempatnya. Artinya semakin hebat lokasinya, semakin mahal orang akan nyaman mengeluarkan biaya sebesar apapun, dan itu persoalan keindahan termasuk fleksibilitas dipertimbangkan. Yang menjadi alat ukur dalam konteks layout tata letak usaha yang ingin dipilih, mempertimbangkan keinginan untuk membuka satu usaha yang baru. Dalam hal menentukan lokasi adalah jenis usaha, sangat menentukan lokasi akan dipilih. Kedua adalah seberapa dekat konsumen atau pasar atau market siapa, bisa diprediksi dengan jelas. Dekat dengan bahan baku. Berikutnya, ketersediaan ketenagaan kerja yang dibutuhkan dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dekat dengan lembaga keuangan, kawasan industri dan kondisi masyarakat setempat.